dengan NIM 2203276. Di sini saya akan memaparkan materi ke-6 dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan, di mana materi ke-6 ini membahas tentang tanaman menghasilkan pada pohon kelapa sawit. Di sini kita akan mulai membahas dari fase tanaman menghasilkannya, kemudian masuk ke bagaimana perawatan pada fase tanaman menghasilkan gitu. Jadi mari kita membahas satu persatu dari masing-masing materinya. Jadi sebelumnya mari kita membahas terlebih dahulu apa sih TM itu. TM adalah singkatan dari tanaman menghasilkan, di mana pada sebuah perkebunan kelapa sawit, sebuah pohon sawit itu dapat menghasilkan TM atau tanaman menghasilkan itu dimulai dari umur 3 sampai 4 tahun dari fase setelah penanaman gitu. Jadi saat usia tanam itu sudah sekitar 3 sampai 4 tahun, maka pohon kelapa sawit tersebut mulai menghasilkan buah yang menghasilkan. Kemudian pada fase ini itu pohon kelapa sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen baik secara ekonomis. Kemudian masa produktifnya itu sekitar 25 sampai 30 tahun, jadi tergantung pemeliharaan dan kondisi lingkungannya. Jadi maksudnya itu lama hidup dari tanaman kelapa sawit itu berusia dari 25 sampai 30 tahun. Itu tergantung bagaimana cara melakukan perawatannya dan bagaimana kondisi lingkungan yang perkebunan kelapa sawit tersebut. Jadi semakin baik kondisinya dan semakin baik perawatannya, maka semakin lama juga fase produktivitas dari tanaman kelapa sawit tersebut. Secara umum terdapat 3 fase penting dalam tanaman menghasilkan, di mana ada fase awal tanaman menghasilkan itu pada tahun ke-4 hingga di tahun ke-8. Pada fase tahun ke-4 hingga ke-8 ini produksi buahnya itu meningkat secara bertahap. Jadi kan karena awalnya itu dia masih belajar berbuah, belajar menghasilkan tanam buahnya, jadi masih bertahap kayak gitu. Kemudian pada fase yang kedua yaitu fase produktivitas puncak, itu pada tahun ke-8 hingga ke-18, di mana pada fase ini itu produksi buah berada pada titik tertingginya. Kemudian pada fase ketiga yaitu fase menurun, itu berada pada tahun ke-19 hingga tahun ke-25 atau ke-30. Jadi produksi ini tuh mulai menurun akibat usia tanamannya. Jadi ada awal produktivitas tinggi hingga menurun, di mana produktivitas tinggi itu di umur 8 tahun hingga umur 19 tahun. Itu dia memang puncak-puncaknya menghasilkan tanaman buah kelapa sawitnya. Kemudian kita memasuki yang kedua yaitu terkait pemeliharaan atau perawatan pada tanaman menghasilkan atau TM. Jadi pemeliharaan tanaman menghasilkan ini mencakup berbagai kegiatan yang dengan tujuannya itu tentunya untuk menghasilkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Jadi setiap aspek pemeliharaannya itu dilakukan secara teratur dan juga terukur gitu, dimana fase-fase aspek-aspek pemeliharaannya itu terdiri dari pemupukan, kemudian terdiri dari pengendalian gulma, kemudian terdiri dari pemangkasan daun, pengendalian hama dan penyakit, kemudian pengelolaan air dan drainase kayak gitu. Jadi mari kita membahas per masing-masing aspek untuk memahami lebih dalam per masing-masing aspeknya. Yang pertama terkait aspek pemupukan. Sebagaimana kita ketahui, proses pemupukan itu dilakukan untuk memberikan nutrisi tambahan kepada tanaman kelapa sawit agar tanaman kelapa sawit itu nutrisinya itu terpenuhi sehingga menghasilkan
sehingga menghasilkan buah sawit yang berkualitas tinggi, berkualitas baik, serta berjumlah yang banyak gitu. Jadi ini pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan juga produktivitas tanaman, di mana kebutuhan pupuk itu berbeda-beda tergantung dengan jenis tanahnya, tergantung dengan cuacanya, tergantung juga dengan usia tanamannya. Jadi di sini terdapat berbagai jenis pupuk yang dibutuhkan dalam fase tanaman menghasilkan ini, di mana itu ada pupuk nitrogen, itu penting untuk pertumbuhan vegetatif, itu pada daun dan juga batang. Kemudian ada pupuk fosfor, itu untuk meningkatkan sistem perakaran dan juga pembentukan buah. Kemudian ada pupuk kalium, itu untuk membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Kemudian ada magnesium, itu berperan sebagai fotosintesis dan juga pembentukan dari klorofil. Kemudian ada kalsium, itu untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan juga memperkuat dinding sel tanaman. Kemudian ada suplemen mikronutrien, yaitu ada boron, ada seng, ada tembaga, ada mangan. Itu diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisa tanah dan juga daunnya. Kemudian ini ada metode pemupukannya, tentunya dilakukan 2-4 kali per tahun tergantung dengan kondisi tanah dan juga analisa daunnya. Kemudian pengaplikasian pupuk itu masih secara manual, bisa dengan ditaburkan di area pangkal pohon ataupun dengan ditaburkan di area pangkal pohon. Kemudian ada juga penggunaan pupuk anorganik, itu seperti urea, TSP, MOP, dan dolomit. Kemudian ada pupuk organik, di mana tandan kosong atau janjang kosong yang telah digunakan di pabrik pengolahan seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Jadi tandan yang sudah kosong itu, yang tandan sudah dipisahkan dari buahnya, kemudian tandannya itu bisa juga dijadikan pupuk kembali dengan cara hanya diletakkan saja di pinggir-pinggir pohonnya gitu. Kemudian ini ada pada fase-fasenya sendiri, yaitu dari selanjutnya kita akan membahas dosis-dosis per jenis pupuk per tahun yang dibutuhkan oleh setiap tanaman kelapa sawit per satu pohon kelapa sawit kayak gitu. Jadi di sini ada berentang tahun, ada beberapa rentang tahun. Jadi mari kita membahas satu persatu. Dimana di sini itu dijelaskan pada umur 4-10 tahun atau pada awal tanaman menghasilkan tersebut, ini membutuhkan nitrogen sebanyak 1,5 sampai 2,5 kg per pohon per tahun. Kemudian untuk fosfor itu 0,3 sampai 0,6 kg per pohon per tahun. Kemudian ada kalium, ada 1,0 sampai 3,5 kg per pohon per tahun, itu dalam bentuk MOP. Kemudian ada magnesium 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahun, itu dia dalam bentuk dolomit. Kemudian ada kalsium, itu membutuhkan 1,0 sampai 2 kg per pohon per tahun, itu juga dari dolomit. Kemudian ada suplemennya, itu tergantung pada hasil analisanya. Biasanya itu diaplikasikan dalam jumlah besar, dalam jumlah kecil. Misalnya ini itu boron itu 5 sampai 150 gram per pohon. Kemudian seng itu 50 sampai 100 gram per pohon gitu. Kemudian pada umur 10 sampai umur 20 tahun atau itu termasuk ke dalam kategori fase produktivitas tinggi pada tanaman menghasilkan, yaitu membutuhkan nitrogen 2-3 kg per pohon per tahun, fosfor membutuhkan 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun, kalium membutuhkan 2-4,5 kg per pohon per tahun. Kemudian ada magnesium, itu 0,75
sampai 1,5 kg per pohon per tahun. Kalsium 1 sampai 2,5 kg per pohon per tahun. Kemudian pada umur 20 tahun plus, maksudnya di atas umur 20 tahun itu dia itu mulai terjadi penurunan karena udah tua gitu pohon tanaman kelapa sawitnya. Itu dia membutuhkan dengan dosis nitrogen itu 1,5 sampai 2 kg per pohon per tahun. Kemudian fosfor itu 0,3 sampai 0,5 kg per pohon per tahun. Kemudian kalium itu 1 sampai 3 kg per pohon per tahun. Magnesium 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun. Kemudian ada kalsium itu 1 sampai 2 kg per pohon per tahun. Untuk pupuk pemupukan organik itu tadi kan ada menggunakan tandan kosong ya. Jadi kalau menggunakan tandan kosong itu diaplikasikan itu di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik, dimana untuk dosisnya itu sekitar 40 sampai 60 ton per hektar per tahun. Jadi tergantung bagaimana hasil produksi pabrik ataupun ketersediaan dari pabrik tersebut untuk memberikan tandan kosong untuk diaplikasikan di tanaman kelapa sawit. Kemudian selanjutnya mari kita membahas terkait pengendalian gulma, dimana harus kita ketahui terlebih dahulu gulma itu apa sih gitu kan. Gulma itu adalah sejenis rumput-rumputan atau tanaman liar yang tumbuhnya itu tidak diinginkan. Mengapa tidak diinginkan? Karena dengan adanya adanya gulma atau tanaman liar tersebut, itu dia mengambil nutrisi yang nutrisi dari tanaman kelapa sawit. Jadi gara-gara ada si gulma, nutrisinya itu terbagi antara untuk si gulma sama untuk si tanaman kelapa sawit kayak gitu. Makanya oleh karena itu jika ada gulma itu perlu dilakukan pengendalian kayak gitu. Agar supaya yaitu tadi dengan dilakukannya pengendalian gulma agar tidak mengambil nutrisi, air atau bahkan cahaya dari tanaman kelapa sawit. Bahkan dengan adanya gulma tersebut itu bisa menjadi sarang atau inang untuk si hama tersebut. Jadi di sini ada terbagi dua metode pengendalian, yaitu secara manual dan secara kimia. Dimana secara manual itu penyiangan menggunakan sabit ataupun alat mekanis lainnya. Kemudian secara kimia itu bisa menggunakan herbisida seperti paraquat atau glifosate itu untuk membunuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Jadi kita membahas terlebih dahulu bagaimana pengendalian gulma secara kimia kayak gitu. Jadi di sini ada herbisida. Herbisida itu adalah pestisida untuk membunuh gulma. Jadi di sini herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon. Itu kayak di sekitar area pangkal pohon kelapa sawit kayak gitu. Kemudian penggunaan herbisidanya itu diukur berdasarkan dosis per hektar. Jadi di sini ada beberapa jenis herbisida yang umumnya itu digunakan pada tanaman kelapa sawit. Di sini ada paraquat atau herbisida kontrak, kemudian ada glifosate atau herbisida sistematik, kemudian ada metsulfuron metil itu ada herbisida sistematik selektif, kemudian ada aminoprilate itu adalah herbisida sistematik. Di sini ada fungsi dan aplikasinya per masing-masing jenis. Jadi kita bahas terlebih dahulu untuk jenis paraquat, yaitu fungsinya itu untuk membunuh gulma yang berjenis daun lebar dan juga rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Cara pengaplikasiannya itu digunakan 2-3 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan si gulma tersebut.
Kemudian cara pengaplikasiannya itu diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman yang berumur muda dan juga dewasa. Kemudian ini ada jenis herbisida glifosate, itu fungsinya untuk membunuh gulma yang berjenis daun lebar ataupun rumputan hingga ke akarnya dengan cara sistematik. Jadi sistematik itu dengan cara diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagiannya kayak gitu. Cara pengaplikasiannya itu biasanya digunakan sebanyak 2-3 kali per tahun, sama tergantung dengan kondisi gulmanya juga. Kemudian dengan dosisnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan gulma-gulma jika gulma tersebut sudah parah. Jadi sama juga diletakkan diaplikasikan di area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Kemudian ada jenis metsulfuron metil, itu fungsinya sangat efektif terhadap gulma berdaun lebar dan juga semak. Jadi serta ada beberapa jenis rumput-rumputan yang sangat efektif jika menggunakan herbisida ini. Aplikasiannya itu sebanyak 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma semak dan rumputan yang lebih kuat. Kemudian ada jenis aminopipralit, itu fungsinya sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan juga perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Di mana cara pengaplikasian itu digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Di sini ada juga frekuensi atau jumlah dosis yang diberikan pada herbisida yang diberikan kepada tanaman kelapa sawit itu sesuai dengan umurnya gitu. Di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu pada umur 4-10 tahun atau pada awal fase tanaman menghasilkan. Herbisida itu yang digunakan itu paraquat sebanyak 20% SL dengan dosis 1,5-2,5 liter per hektar per aplikasi. Kemudian menggunakan glufosinate amonium sebanyak 2-3 liter per hektar. Kemudian menggunakan herbisida sistemik itu yaitu glifosate sebanyak 41% SL dengan dosis 2-4 liter per hektar per aplikasi. Kemudian cara pengaplikasian herbisida ini sebanyak 2-4 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan dari si gulma tersebut. Kemudian pada umur 10-20 tahun itu pada masa tanaman menghasilkan itu berproduksi secara maksimal, itu menggunakan herbisida kontak yaitu paraquat sebanyak 1,5-2 liter per hektar. Kemudian glufosinate amonium itu 2-3 per liter per hektar. Kemudian herbisida sistemik itu glifosate itu 3-4,5 per liter per hektar. Kemudian pada umur 20 tahun ke atas itu dimana fase ini adalah fase terjadinya penurunan tanaman menghasilkan, itu ada herbisida kontak yaitu ada paraquat dengan dosis 1-2 liter per hektar. Kemudian ada glufosinate amonium itu 1,5-2,5 liter per hektar. Kemudian ada herbisida sistematik, ada glifosate itu 2-3,5 liter per hektar. Kemudian selanjutnya mari kita membahas terkait pemangkasan daun. Jadi tentu perlu dilakukan pemangkasan daun itu dengan manfaatnya itu untuk mempermudah panen, kemudian mengurangi hama serta menjaga produktivitas pohon. Jadi pemangkasan daun itu biasanya dilakukan sebanyak 2-3 kali per tahun
tergantung dari jumlah daun yang mati ataupun yang rusak. Dengan alat yang digunakan untuk memangkas daun itu biasanya tuh egrek ataupun alat pemotong daun yang khusus gitu. Jadi kalau terdapat daun yang sudah mati ataupun kering itu diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah di area pangkal pohon tersebut. Selanjutnya mari kita membahas terkait pengendalian hama dan juga penyakit pada fase tanaman menghasilkan ini, dimana jika terdapat hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit, tentu itu akan merugikan bagi si petani tersebut. Kenapa? Karena itu dapat menurunkan produktivitas dari si tanaman tersebut jika tanaman tersebut itu terserang oleh hama ataupun juga penyakit. Kemudian oleh karena itu sangat perlu dilakukan pengendalian agar tetap menjaga kualitas, agar tetap menjaga produktivitas dari pohon kelapa sawit tersebut. Dimana di sini kita membahas terlebih dahulu terkait hama yang ada pada tanaman kelapa sawit, yaitu ada ulat kantong. Dia itu memakan daun tanaman kelapa sawit sehingga mengurangi kemampuan berfotosintesis dan juga menurunkan produksi. Biasanya ulat kantong ini ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Cara pengendaliannya itu bisa secara kimiawi ataupun pengendalian terpadu. Kalau bisa juga dengan pengendalian biologis. Kalau dengan pengendalian biologis itu biasanya menggunakan parasitoid, mataurin, celebroso dan juga predator burung hantu untuk mengurangi ulat kantong. Kemudian kalau secara pengendalian kimiawi itu menggunakan insektisida. Kemudian kalau dengan pengendalian terpadu itu dengan pemantauan berkala atau dengan monitoring. Kemudian ada hama kumbang tanduk. Itu dia biasanya merusak puncak tanaman kelapa sawit yang muda dengan menggerek bagian dalam batang, serta dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman kelapa sawit. Kalau pengendalian secara biologisnya itu menggunakan agen biokontrol seperti jamur, entomopatogen. Kemudian ada pengendalian secara kultural itu dengan pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas. Kemudian kalau pengendalian secara kimia itu dengan menggunakan insektisida. Kemudian ada hama tikus. Itu biasanya tikus itu sering menyerang buah kelapa sawit terutama pada tahap matang. Karena itu tikus tuh suka sama tanaman kelapa sawit, yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksinya. Jadi ada pengendalian secara biologis, mekanis dan juga kimia. Dimana secara biologis ini menggunakan burung hantu, kalau mekanis ini menggunakan perangkap tikus, kalau kimiawi itu menggunakan rodentisida. Kemudian ada penyakit yang terdapat pada tanaman kelapa sawit, yaitu ada penyakit busuk pangkal batang, yaitu disebabkan oleh jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma ini adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit. Pengendaliannya itu ada secara kultural, yaitu sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa pangkal batang kelapa sawit, sisa batang. Kemudian secara kimiawi itu menggunakan fungisida. Kemudian biologis itu menggunakan jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangannya. Kemudian ada pengolahan terpadu dengan pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman.
Jadi di sini ada pengendalian terpadu hama dan penyakit atau PHT. Jadi di mana PHT ini melibatkan kombinasi metode pengendalian baik secara biologis, kultural, dan juga kimia untuk menekan populasi hama dan juga perkembangan dari penyakit agar tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. Jadi perlu dilakukan monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan agar memberikan hasil yang lebih optimal. Jadi PHT itu adalah kombinasi dari berbagai macam pengendalian gitu. Selanjutnya mari kita membahas tentang pengelolaan air dan juga drainase, di mana pengelolaan air dan juga drainase pada tanaman kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan atau TM, itu tuh sangat penting. Mengapa? Karena itu untuk menjaga keseimbangan air agar tetap optimal kayak gitu. Maka perlu dilakukan pengelolaan drainase yang baik, karena pada fase-fase tanaman menghasilkan itu tanaman kelapa sawit itu membutuhkan begitu banyak air. Karena baik kekurangan maupun kelebihan air itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga produktivitas dari tanaman. Jadi ini ada penjelasan detailnya per masing-masing, itu ada pengelolaan air dan juga pengelolaan drainase. Jadi mari kita membahas satu persatu bagaimana pengelolaannya. Yang pertama yaitu pengelolaan air. Jadi kelapa sawit itu memerlukan curah hujan yang optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Jadi pada kondisi ini tuh curah hujan itu, pada kondisi curah hujan tidak mencukupi seperti pada musim kemarau, irigasi itu harus dilakukan untuk menjaga produktivitas si tanaman tersebut. Jadi ini ada irigasi pada musim kemarau itu memerlukan air sekitar 130 sampai 150 liter air per hari per tahun pada musim kemarau. Jadi sistem irigasi yang digunakan itu bisa dengan irigasi tetes, karena ini tuh termasuk irigasi yang efisien karena diberikan secara langsung kayak gitu kan, diberikan langsung ke akarnya gitu dalam jumlah kecil tetapi secara terus menerus. Makanya dikatakan irigasi tetes ini adalah cara sistem irigasi yang efektif pada tanaman kelapa sawit. Kemudian ada irigasi sprinkle, yaitu air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman, sama kayak hujan kayak gitu, seperti meniru air hujan. Kemudian ada frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah, di mana jika pada lahan kering atau lahan berpasir itu irigasinya itu diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2-3 kali seminggu atau bahkan lebih. Kemudian jika pada tanaman selanjutnya pada lahan gambut atau tanah liat, itu tuh biasanya jenis lahan ini itu memiliki daya simpan air yang lebih tinggi, sehingga irigasi itu mungkin hanya diperlukan 1-2 kali per minggu selama musim kemarau. Kemudian mari kita membahas terkait pengelolaan drainase, di mana pengelolaan drainase yang baik itu sangat penting karena itu untuk mencegah terdapatnya genangan air yang bisa menyebabkan kondisi kekurangan oksigen pada akar, sehingga dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman kelapa sawit serta memicu serangan serangga itu seperti ganoderma. Di sini ada dijelaskan sistem drainase di lahan gambut atau lahan datar, di mana dengan kedalaman atau lebarnya itu pada lahan gambut itu dengan kedalaman 80 sampai 150 cm dengan lebar 50 sampai 60 cm. Sedangkan pada lahan datar atau non gambut itu dengan kedalaman sekitar 50 sampai 80 cm, tergantung dengan kondisi tanah dan juga tergantung dengan curah hujannya. Jadi jarak antar saluran drainase itu umumnya jaraknya itu sekitar 30 sampai 50 meter. Kemudian
ada frekuensi pembersihan dan juga pemeliharaan drainase, di mana pembersihannya itu biasanya dilakukan 2 kali per tahun, terutama pada sebelum dan pada setelah musim hujan. Tujuannya itu untuk memastikan salurannya itu tidak tersumbat oleh lumpur, gulma ataupun sampah organik lainnya. Kemudian ada pemeliharaan rutinnya itu dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak adanya genangan yang dapat menyebabkan pembusukan pada akar tanaman kelapa sawit. Di sini ada pengelolaan air di lahan berbukit, di mana perlu dilakukan pembuatan terasering pada lahan miring. Itu terasering itu biasanya dibangun untuk memperlambat aliran air dan juga mencegah terjadinya erosi. Kemudian terdapat saluran kontur, di mana saluran drainasenya itu dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, kemudian mencegah erosi dan mengarahkan air berlebih ke saluran utamanya. Kemudian ini bisa juga menggunakan kolam penampungan, yaitu penampungan air hujan. Di beberapa perkebunan itu kolam penampungan air itu dibangun untuk menampung air hujan yang dapat digunakan pada saat nanti musim kemarau kayak gitu. Jadi kayak untuk menstok air pada masa musim kemarau. Kemudian ada kapasitas penampungan, itu biasanya desainnya itu dibuat untuk menampung air dengan kapasitas 10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektarnya, tergantung pada kebutuhan irigasi kebun kelapa sawit. Kemudian yang terakhir adalah proses pemanenan pada fase tanaman menghasilkan, di mana pemanenan kelapa sawit itu tentu memerlukan teknik yang tepat, teknik yang baik untuk memastikan hasil buahnya itu optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Di sini untuk kriteria kematangan buahnya itu, tandan buah segar itu harus dipanen pada saat sudah matang. Dengan ciri-ciri itu warna buahnya itu menjadi merah atau orange terang, kemudian 5-10% sudah terdapat berondolan. Jadi untuk kualitas buahnya itu, jika memanennya itu terlalu awal kayak gitu, kandungan minyaknya itu belum maksimal. Tapi jika terlambat dipanen, maka kandungan asam lemak bebasnya itu meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Jadi asam lemak bebas atau FFA atau free fatty acid adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol ataupun asam lemak. Jadi sumber FFH-nya ini itu dihasilkan dari proses hidrolis atau oksidasi trigliserida dalam minyak sawit. Biasanya terjadi selama pemanenan, pengolahan ataupun penyimpanan. Jadi semakin lama waktu antara pemanenan dan juga pemrosesan, maka semakin tinggi pula kadar si asam lemak ini atau FFA ini. Apalagi jika buah sawitnya itu dibiarkan membusuk dan ataupun terluka kayak gitu. Dampak dari asam lemak ini, jika kadarnya itu tinggi dalam minyaknya itu, maka dapat menurunkan kualitas minyak kelapa sawitnya. Jadi standarnya itu biasanya di bawah 5%. Ada faktor-faktor yang meningkatkan asam lemak itu, yaitu buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, kemudian penanganan yang buruk selama pengangkutan, kemudian suhu dan kelembapan tinggi selama penyimpanan. Jadi cara mengidentifikasi buah matang itu dengan pemeriksaan visual oleh saat pemanenan di lapangan. Kemudian pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotongnya. Ini ada alat dan juga teknik pemanenannya, di mana alat yang digunakan pada proses pemanenan itu tentu saja egrek. Egrek itu merupakan seperti alat berupa sabit yang dipegang di ujung galahnya. Jadi langkah pemanennya itu, yang pertama pemanen mengamati kematangan dari buah kelapa sawitnya
seperti yang tanda-tanda tadi sudah dijelaskan, jika buahnya itu sudah berwarna merah ataupun orange, itu tandanya sudah matang. Kemudian jika tandan siap panen, maka egrek digunakan untuk memotong tangkai tandannya. Kemudian tandan yang sudah jatuh kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang ataupun dalam gerobak. Kemudian brondolan yang jatuh di sekitar pohon maka dikumpulkan juga, karena itu tetap brondolan itu tetap memiliki kandungan minyak yang tinggi kayak gitu. Untuk masa pemanennya itu setiap 7-10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan juga kematangan dari tandan tersebut. Kemudian selanjutnya mari kita membahas terkait pengendalian gulma, dimana harus kita ketahui terlebih dahulu gulma itu apa sih ya gitu kan. Gulma itu adalah sejenis rumput-rumputan atau tanaman liar yang tumbuhnya itu tidak diinginkan. Mengapa tidak diinginkan? Karena dengan adanya tanaman gulma tersebut, adanya gulma atau tanaman liar tersebut, itu dia mengambil nutrisi yang nutrisi dari tanaman kelapa sawit. Jadi gegara ada si gulma, nutrisinya itu terbagi antara untuk si gulma sama untuk si tanaman kelapa sawit kayak gitu. Makanya oleh karena itu jika ada gulma itu perlu dilakukan pengendalian kayak gitu. Agar supaya yaitu tadi dengan dilakukannya pengendalian gulma agar tidak mengambil nutrisi, air atau bahkan cahaya dari tanaman kelapa sawit. Bahkan dengan adanya gulma tersebut itu bisa menjadi sarang atau inang untuk si hama tersebut. Jadi di sini ada terbagi dua metode pengendalian, yaitu secara manual dan secara kimia. Dimana secara manual itu penyiangan menggunakan sabit ataupun alat mekanis lainnya. Kemudian secara kimia itu bisa menggunakan herbisida seperti paraquat atau glifosate itu untuk membunuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Jadi kita membahas terlebih dahulu bagaimana pengendalian gulma secara kimia gitu. Jadi di sini ada herbisida. Herbisida itu adalah pestisida untuk membunuh gulma. Jadi di sini herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon. Itu kayak di sekitar area pangkal pohon kelapa sawit kayak gitu. Kemudian penggunaan herbisidanya itu diukur berdasarkan dosis per hektar. Jadi di sini ada beberapa jenis herbisida yang umumnya itu digunakan pada tanaman kelapa sawit. Di sini ada paraquat atau herbisida kontak, kemudian ada glifosate atau herbisida sistematik, kemudian ada metsulfuron-metil itu ada herbisida sistematik selektif, kemudian ada aminoprilate itu adalah herbisida sistematik. Di sini ada fungsi dan aplikasinya per masing-masing jenis. Jadi kita bahas terlebih dahulu untuk jenis paraquat, yaitu fungsinya itu untuk membunuh gulma yang berjenis daun lebar dan juga rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Cara pengaplikasiannya itu digunakan 2-3 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan si gulma tersebut. Kemudian cara pengaplikasiannya itu diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman yang berumur muda dan juga dewasa. Kemudian ini ada jenis herbisida glifosate, itu fungsinya untuk membunuh gulma yang berjenis daun lebar ataupun rumputan hingga ke akarnya dengan cara sistematik. Jadi sistematik itu dengan cara diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagiannya kayak gitu. Cara pengaplikasiannya itu biasanya digunakan sebanyak 2-3 kali per tahun, sama tergantung dengan kondisi gulmanya juga. Kemudian dengan dosisnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan gulma-gulma jika gulma tersebut sudah parah. Jadi
sama juga diletakkan diaplikasikan di area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Kemudian ada jenis metsulfuron metil, itu fungsinya sangat efektif terhadap gulma berdaun lebar dan juga semak. Jadi serta ada beberapa jenis rumput-rumputan yang sangat efektif jika menggunakan herbisida ini. Aplikasiannya itu sebanyak 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma semak dan rerumputan yang lebih kuat. Kemudian ada jenis aminoprilpralit, itu fungsinya sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan juga perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Di mana cara pengaplikasiannya itu digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Di sini ada juga frekuensi atau jumlah dosis yang diberikan pada herbisida yang diberikan kepada tanaman kelapa sawit itu sesuai dengan umurnya gitu. Di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu pada umur 4-10 tahun atau pada awal fase tanaman menghasilkan. Herbisida itu yang digunakan itu paraquat sebanyak 20% SL dengan dosis 1,5-2,5 liter per hektar per aplikasi. Kemudian menggunakan glufosinate amonium sebanyak 2-3 liter per hektar. Kemudian menggunakan herbisida sistemik yaitu glifosate sebanyak 41% SL dengan dosis 2-4 liter per hektar per aplikasi. Kemudian cara pengaplikasian herbisida ini sebanyak 2-4 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan dari si gulma tersebut. Kemudian pada umur 10-20 tahun itu pada masa tanaman menghasilkan itu berproduksi secara maksimal, itu menggunakan herbisida kontak yaitu paraquat sebanyak 1,5-2 liter per hektar. Kemudian glufosinate amonium itu 2-3 per liter per hektar. Kemudian herbisida sistemik itu glifosate itu 3-4,5 per liter per hektar. Kemudian pada umur 20 tahun ke atas itu dimana fase ini adalah fase terjadinya penurunan tanaman menghasilkan, itu ada herbisida kontak yaitu ada paraquat dengan dosis 1-2 liter per hektar. Kemudian ada glufosinate amonium itu 1,5-2,5 liter per hektar. Kemudian ada herbisida sistematik, ada glifosate itu 2-3,5 liter per hektar. Kemudian selanjutnya mari kita membahas terkait pemangkasan daun. Jadi tentu perlu dilakukan pemangkasan daun itu dengan manfaatnya itu untuk mempermudah panen, kemudian mengurangi hama serta menjaga produktivitas pohon. Jadi pemangkasan daun itu biasanya dilakukan sebanyak 2-3 kali per tahun tergantung dari jumlah daun yang mati ataupun yang rusak. Dengan alat yang digunakan untuk memangkas daun itu biasanya itu egrek ataupun alat pemotong daun yang khusus itu. Jadi kalau terdapat daun yang sudah mati ataupun kering itu diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan si tanah di area pangkal pohon tersebut. Selanjutnya mari kita membahas terkait pengendalian hama dan juga penyakit pada fase tanaman menghasilkan ini, di mana jika terdapat hama atau penyakit pada
pada tanaman kelapa sawit, tentu itu akan merugikan bagi si petani tersebut. Kenapa? Karena itu dapat menurunkan produktivitas dari si tanaman tersebut jika tanaman tersebut itu terserang oleh hama ataupun juga penyakit. Kemudian oleh karena itu sangat perlu dilakukan pengendalian agar tetap menjaga kualitas, agar tetap menjaga produktivitas dari pohon kelapa sawit tersebut. Dimana di sini kita membahas terlebih dahulu terkait hama yang ada pada tanaman kelapa sawit, yaitu ada ulat kantong. Dia itu memakan daun tanaman kelapa sawit sehingga mengurangi kemampuan berfotosintesis dan juga menurunkan produksi. Biasanya ulat kantong ini ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Cara pengendaliannya itu bisa secara kimiawi ataupun pengendalian terpadu. Kalau bisa juga dengan pengendalian biologis. Kalau dengan pengendalian biologis itu biasanya menggunakan parasitoid, mataurin, celebroso dan juga predator burung hantu untuk mengurangi ulat kantong. Kemudian kalau secara pengendalian kimiawi itu menggunakan insektisida. Kemudian kalau dengan pengendalian terpadu itu dengan pemantauan berkala atau dengan monitoring. Kemudian ada hama kumbang tanduk. Itu dia biasanya merusak puncak tanaman kelapa sawit yang muda dengan menggerek bagian dalam batang, serta dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman kelapa sawit. Kalau pengendalian secara biologisnya itu menggunakan agen biokontrol seperti jamur, entomopatogen. Kemudian ada pengendalian secara kultural itu dengan pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas. Kemudian kalau pengendalian secara kimia itu dengan menggunakan insektisida. Kemudian ada hama tikus. Itu biasanya tikus itu sering menyerang buah kelapa sawit terutama pada tahap matang, karena itu tikus tuh suka sama tanaman kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksinya. Jadi ada pengendalian secara biologis, mekanis dan juga kimia. Dimana secara biologis ini menggunakan burung hantu, kalau mekanis ini menggunakan perangkap tikus, kalau kimiawi itu menggunakan rodentisida. Kemudian ada penyakit yang terdapat pada tanaman kelapa sawit, yaitu ada penyakit busuk pangkal batang, yaitu disebabkan oleh jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma ini adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit. Pengendaliannya itu ada secara kultural, yaitu sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa pangkal batang kelapa sawit, sisa batang. Kemudian secara kimiawi itu menggunakan fungisida. Kemudian biologis itu menggunakan jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangannya. Kemudian ada pengolahan terpadu dengan pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman. Jadi di sini ada pengendalian terpadu hama dan penyakit atau PHT. Jadi di mana PHT ini melibatkan kombinasi metode pengendalian baik secara biologis, kultural dan juga kimia untuk menekan populasi hama dan juga perkembangan dari penyakit agar tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya. Jadi perlu dilakukan monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan agar memberikan hasil yang lebih optimal. Jadi PHT itu adalah kombinasi dari berbagai macam pengendalian gitu. Selanjutnya mari kita membahas tentang pengelolaan air dan juga drainase.
di mana pengelolaan air dan juga drainase pada tanaman kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan atau TM, itu tuh sangat penting. Mengapa? Karena itu untuk menjaga keseimbangan air agar tetap optimal kayak gitu. Maka perlu dilakukan pengelolaan drainase yang baik, karena pada fase-fase tanaman menghasilkan itu tanaman kelapa sawit itu membutuhkan begitu banyak air. Karena baik kekurangan maupun kelebihan air itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan juga produktivitas dari tanaman. Jadi ini ada penjelasan detailnya per masing-masing, itu ada pengelolaan air dan juga pengelolaan drainase. Jadi mari kita membahas satu persatu bagaimana pengelolaannya. Yang pertama yaitu pengelolaan air. Jadi kelapa sawit itu memerlukan curah hujan yang optimal antara 1800 hingga 2500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Jadi pada kondisi ini tuh curah hujan tidak mencukupi seperti pada musim kemarau, irigasi itu harus dilakukan untuk menjaga produktivitas si tanaman tersebut. Jadi ini ada irigasi pada musim kemarau, itu memerlukan air sekitar 130 sampai 150 liter air per hari per tahun pada musim kemarau. Jadi sistem irigasi yang digunakan itu bisa dengan irigasi tetes, karena ini tuh termasuk irigasi yang efisien karena diberikan secara langsung kayak gitu kan, diberikan langsung ke akarnya kayak gitu dalam jumlah kecil tetapi secara terus menerus. Makanya dikatakan irigasi tetes ini adalah cara sistem irigasi yang efektif pada tanaman kelapa sawit. Kemudian ada irigasi sprinkle, yaitu air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman, sama kayak hujan kayak gitu, seperti meniru air hujan. Kemudian ada frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah, di mana jika pada lahan kering atau lahan berpasir itu irigasinya itu diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2-3 kali seminggu atau bahkan lebih. Kemudian jika pada tanaman selanjutnya pada lahan gambut atau tanah liat, itu tuh biasanya jenis lahan ini itu memiliki daya simpan air yang lebih tinggi, sehingga irigasi itu mungkin hanya diperlukan 1-2 kali per minggu selama musim kemarau. Kemudian mari kita membahas terkait pengelolaan drainase, di mana pengelolaan drainase yang baik itu sangat penting karena itu untuk mencegah terdapatnya genangan air yang bisa menyebabkan kondisi kekurangan oksigen pada akar, sehingga dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman kelapa sawit serta memicu serangan-serangan itu seperti ganoderma. Di sini ada dijelaskan sistem drainase di lahan gambut atau lahan datar, di mana dengan kedalaman atau lebarnya itu pada lahan gambut itu dengan kedalaman 80 sampai 150 cm dengan lebar 50 sampai 60 cm. Sedangkan pada lahan datar atau non gambut itu dengan kedalaman sekitar 50 sampai 80 cm, tergantung dengan kondisi tanah dan juga tergantung dengan curah hujannya. Jadi jarak antar saluran drainase itu umumnya jaraknya itu sekitar 30 sampai 50 meter. Kemudian ada frekuensi pembersihan dan juga pemeliharaan drainase, di mana pembersihannya itu biasanya dilakukan 2 kali per tahun, terutama pada sebelum dan pada setelah musim hujan. Tujuannya itu untuk memastikan salurannya itu tidak tersumbat oleh lumpur, gulma ataupun sampah organik lainnya. Kemudian ada pemeliharaan rutinnya itu dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak adanya genangan yang dapat menyebabkan pembusukan pada akar tanaman kelapa sawit. Di sini ada pengelolaan air di lahan berbukit, di mana perlu dilakukan pembuatan terasering. Pada lahan miring itu terasering itu biasanya dibangun untuk memperlambat aliran air dan juga mencegah terjadinya erosi. Kemudian
terdapat saluran kontur di mana saluran drainasenya itu dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, kemudian mencegah erosi dan mengarahkan air berlebih ke saluran utamanya. Kemudian ini bisa juga menggunakan kolam penampungan, yaitu penampungan air hujan. Di beberapa perkebunan itu kolam penampungan air itu dibangun untuk menampung air hujan yang dapat digunakan pada saat nanti musim kemarau kayak gitu. Jadi kayak untuk menstok air pada masa musim kemarau. Kemudian ada kapasitas penampungan itu biasanya desainnya itu dibuat untuk menampung air dengan kapasitas 10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektarnya, tergantung pada kebutuhan irigasi kebun kelapa sawit. Kemudian yang terakhir adalah proses pemanenan pada fase tanaman menghasilkan, di mana pemanenan kelapa sawit itu tentu memerlukan teknik yang tepat, teknik yang baik untuk memastikan hasil buahnya itu optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Di sini untuk kriteria kematangan buahnya itu, tandan buah segar itu harus dipanen pada saat sudah matang. Dengan ciri-ciri itu warna buahnya itu menjadi merah atau orange terang, kemudian 5-10% sudah terdapat berondolan. Jadi untuk kualitas buahnya itu jika memanennya itu terlalu awal kayak gitu, kandungan minyaknya itu belum maksimal. Tapi jika terlambat dipanen, maka kandungan asam lemak bebasnya itu meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Jadi asam lemak bebas atau FFA atau free fatty acid adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol ataupun asam lemak. Jadi sumber FFH-nya ini itu dihasilkan dari proses hidrolis atau oksidasi trigliserida dalam minyak sawit. Biasanya terjadi selama pemanenan, pengolahan, ataupun penyimpanan. Jadi semakin lama waktu antara pemanenan dan juga pemrosesan, maka semakin tinggi pula kadar si asam lemak ini atau FFA ini. Apalagi jika buah sawitnya itu dibiarkan membusuk dan ataupun terluka gitu. Dampak dari asam lemak ini, jika kadarnya itu tinggi dalam minyaknya itu, maka dapat menurunkan kualitas minyak kelapa sawitnya. Jadi standarnya itu biasanya di bawah 5%. Ada faktor-faktor yang meningkatkan asam lemak itu, yaitu buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, kemudian penanganan yang buruk selama pengangkutan, kemudian suhu dan kelembapan tinggi selama penyimpanan. Jadi cara mengidentifikasi buah matang itu dengan pemeriksaan visual oleh saat pemanenan di lapangan. Kemudian pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotongnya. Ini ada alat dan juga teknik pemanenannya, di mana alat yang digunakan pada proses pemanenan itu tentu saja egrek. Egrek itu merupakan seperti alat berupa sabit yang dipegang di ujung galahnya. Jadi langkah pemanennya itu, yang pertama pemanen mengamati kematangan dari buah kelapa sawitnya. Seperti yang tanda-tanda tadi sudah dijelaskan, jika buahnya itu sudah berwarna merah ataupun orange, itu tandanya sudah matang. Kemudian jika tandan siap panen, maka egrek digunakan untuk memotong tangkai tandannya. Kemudian tandan yang sudah jatuh kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang ataupun dalam gerobak. Kemudian berondolan yang jatuh di sekitar pohon maka dikumpulkan juga, karena berondolan itu tetap memiliki kandungan minyak yang tinggi kayak gitu. Untuk masa pamanennya itu setiap 7-10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan juga kematangan dari tandan tersebut. Jadi baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan terkait fase tanaman menghasilkan kelapa
kelapa sawit ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan ilmu tambahan kepada teman-teman sekalian. Maka dari itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.